Perkenalkan, saya Alga Priona. Saya Kiram Aulayowatan. Saya Kontarjun Oscarino. Saya Rakat Jafakrudin. Di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil presentasi kami tentang the influencer of the use of slang among adolescents. Yang pertama adalah fungsi bahasa. Fungsi bahasa terdiri dari 4, yaitu bahasa sebagai alat ekspresi diri, yaitu untuk mengungkapkan apa saja yang tersirat dalam hati, misalnya untuk menunjukkan keberadaan kita di tengah orang lain. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi, untuk menyampaikan semua yang kita rasakan, pikirkan, dan ketahui kepada orang lain. Yang ketiga, ada bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, yaitu melalui bahasa kita mengenal semua adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakat, serta mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Dan yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial, yaitu melalui bahasa seseorang mempengaruhi pandangan dan sikap. Selanjutnya, bahasa gaul. Bahasa gaul sendiri adalah bahasa informal yang digunakan oleh sebagian masyarakat, terutama oleh remaja untuk berkomunikasi dengan sesama remaja atau teman sebaya. Nah, bahasa ini biasanya tidak terdapat dalam kamus resmi dan banyak menggunakan kosakata baru, istilah singkatan, bahasa tubuh, dan juga ungkapan yang terkadang sulit dipahami oleh orang di luar kelompok penggunanya tersebut. Nah, pada dasarnya bahasa gaul juga cenderung terus berkembang dan mengikuti tren yang sedang populer di kalangan remaja. Meskipun bahasa ini tergolong informal, tetapi penting untuk memahaminya karena banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Meskipun demikian, bahasa gaul dalam kelompok mereka sendiri dan sering digunakan oleh remaja untuk berkomunikasi kelompok mereka sendiri, namun bahasa ini terus berkembang dan sulit dipahami oleh orang dari luar kelompok tersebut. Hal ini dilakukan agar informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh kelompok usia yang berbeda. Kesimpulan dari penjelasan saya di atas, bahasa gaul artinya ada bahasa yang seringkali digunakan di kalangan remaja, terutama hal ini digunakan menjadi sarana komunikasi pada antara remaja sekelompoknya selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kalangan remaja dalam penyampaian diklaim tertutup bagi gerombolan di usia lain. Terus, apa saja sih faktor maraknya bahasa gaul? Saya akan menjelaskan tentang faktor maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. Bahasa gaul yang digunakan oleh remaja berkembang dengan sangat cepat, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting dalam lingkungan mereka. Di antaranya, perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja dipengaruhi oleh internet dan situs jaring sosial yang semakin meluas. Situs-situs ini, jaring sosial ini menjadi pengaruh besar dalam penyebaran bahasa gaul karena mayoritas pengguna situs jaring sosial adalah remaja. Bahasa gaul yang digunakan oleh seorang remaja di situs jaring sosial dapat dengan mudah ditiru oleh ribuan remaja lainnya. Beberapa contoh situs jaring sosial yang banyak digunakan oleh remaja adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, remaja cenderung terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, termasuk dari percakapan orang dewasa seperti teman sebaya dan keluarga, yang mempengaruhi cara mereka berbicara dan berbahasa sehari-harinya. Yang ketiga, ada peran media sosial. Dalam perkembangan bahasa gaul mencakup media elektronik dan media agama. Media elektronik seperti film-film remaja dan iklan sering menggunakan bahasa gaul dalam dialognya, yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa gaul pada remaja. Bahasa gaul itu tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat, tapi juga dipengaruhi oleh media. Selain itu, bahasa gaul juga dapat ditemukan dalam media cetak seperti majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, karya sastra remaja seperti cerpen atau novel juga dapat menggunakan bahasa gaul dalam penulisannya. Perkembangan zaman dan modernisasi mempengaruhi segala aspek dalam lingkungan kita, termasuk gaya hidup, cara belajar, teknologi yang semakin maju, dan cara berbicara kita. Bahasa gaul akan selalu muncul dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Bahasa gaul yang digunakan pada masa tertentu akan tergantikan oleh bahasa gaul yang baru sesuai dengan perkembangan zaman dan modernisasinya. Kesimpulannya adalah perkembangan zaman modernisasi mengakibatkan maraknya bahasa gaul. Hal ini terdapat faktor-faktor maraknya bahasa gaul, diantaranya yaitu bahasa gaul ditandai dengan majunya internet dan situs-situs jaring sosial yang berdampak pada perkembangan bahasa gaul. Selain itu, adanya peran media elektronik seperti tayangan film-film di mana tayangan tersebut menggunakan bahasa gaul, dan bukan hanya itu, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi maraknya bahasa gaul. Dan
dampaknya bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia apa saja? Penggunaan bahasa gaul itu sendiri terhadap bahasa Indonesia. Kita ketahui bahwa penggunaan dari bahasa gaul itu sendiri sudah merajalela, khususnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri bahasa gaul bisa kita temui dari berbagai macam bahasa. Dari bahasa Indonesia ada bahasa gaul sendiri ataupun bahasa daerah. Penggunaan bahasa gaul itu sendiri bahkan sudah merajalela sampai dimanapun. Bahkan bisa kita ketahui bahwa kadang masyarakat kita malah mengetahui dari bahasa gaul itu sendiri dan tidak mengerti apa itu bahasa Indonesia, dan mungkin dari teman-teman kita tidak mengetahui bagaimana cara berbahasa Indonesia dengan baik yang benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh-pengaruh dari penggunaan bahasa gaul itu sendiri. Yang pertama adalah eksistensi bahasa Indonesia terancam atau terpinggirkan oleh bahasa gaul. Bahasa Indonesia sendiri sebagai identitas bangsa terancam dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik yang benar, terancam oleh bahasa gaul. Pengaruh yang paling utama adalah pengaruh globalisasi. Dengan adanya internet, penggunaan bahasa gaul pun semakin merajalela, apalagi bahasa gaul adalah bahasa yang mudah dicerna. Penggunaan bahasa gaul itu sendiri akan membuat bahasa Indonesia sendiri semakin terpinggirkan, sehingga eksistensinya pun sendiri akan semakin hilang. Tugas kita sebagai bahasa Indonesia yang baik yang benar, apalagi kita mahasiswa yang berpendidikan ya, pastinya kita harus menanamkan jiwa berbangsa dan bernegara, yang dimana kita akan melakukan pembinaan terhadap teman-teman kita yang mungkin belum tahu bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kemudian adalah menurunnya derajat dari bahasa Indonesia. Penurunan derajat dari bahasa Indonesia itu sendiri terjadi antara lain ya, bukan tidak mungkin karena kita sebagai bangsa Indonesia pun malah tidak tahu apa itu bahasa-bahasa yang baik yang benar. Bahkan dari teman-teman malah menganggap bahasa Indonesia yang baik benar itu adalah bahasa kuno. Mungkin itu yang bisa membuat menurunnya derajat dari bahasa Indonesia sendiri. Kemudian ketiga pengaruh dari penggunaan bahasa gaul itu sendiri adalah semakin punahnya bahasa Indonesia. Bisa kita lihat di kota-kota besar khususnya, bahasa gaul itu sudah sebagai bahasa sehari-hari. Bahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu pun mungkin sudah hilang. Bahkan di kota-kota besar kita bisa menemui mereka bahkan berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan ketika ada orang berbicara menggunakan bahasa Indonesia, mereka tidak tahu karena mereka hanya menggunakan bahasa Inggris, bahasa luar, ataupun menggunakan bahasa-bahasa gaul sendiri. Di lain sisi, penggunaan bahasa gaul itu sendiri sebenarnya ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah kita dapat menunjukkan ekspresi kita. Misal kita bertemu dengan teman, kita dapat mengungkapkan ekspresi kita sebenarnya, karena jika kita bicara dengan teman tidak mungkin kita menggunakan bahasa yang baku. Kemudian bahasa gaul itu sendiri bisa mengekspresikan dari diri kita sendiri serta kelompok-kelompok kita. Kemudian penggunaan bahasa gaul itu sendiri merupakan cara komunikasi yang efektif. Kenapa komunikasi yang efektif? Karena dengan berbahasa gaul pastinya orang yang sama-sama bisa berbahasa gaul, pasti kita akan dengan mudah dapat menerimanya daripada kita harus menggunakan bahasa gaul. Bahkan ada kata-kata mungkin yang tidak dapat kita ekspresikan dengan bahasa baku dan hanya bisa kita ekspresikan dengan bahasa gaul. Kemudian yang ketiga, penggunaan dari bahasa gaul sendiri adalah tadi saya katakan pengungkapan emosi. Dengan menggunakan bahasa gaul, kita dapat mengungkapkan emosi kita. Kita bisa tahu bahwa kita ini sedang marah, kita ini sedang ceria atau sedang gembira, karena bahasa gaul itu memiliki kelebihannya tersendiri. Serta bahasa gaul itu sebenarnya memiliki kosakata yang unik atau yang khas. Dari situ juga dari kelebihan dan kekurangan, kita juga harus mengetahui bahwa menggunakan bahasa gaul itu
juga perlu kita perhatikan. Tidak semata-mata kita harus menggunakan bahasa gaul di semua tempat. Penggunaan bahasa gaul itu sendiri mungkin bisa kita lakukan kepada teman-teman terdekat kita, atau kita bicara dengan teman, sahabat, atau saudara yang sudah dekat. Mungkin kita tidak bisa menggunakan bahasa gaul, pastinya di acara-acara resmi kita tidak bisa menggunakan bahasa gaul. Ataupun ketika membuat surat, kita juga tidak bisa menggunakan bahasa gaul, karena itu merupakan bukan bahasa yang resmi atau bahasa yang baku yang pantas untuk digunakan dalam surat. Kemudian dalam penggunaan bahasa gaul, pastinya hal yang paling penting antara satu, misalnya saya dengan pembicara atau komunikator dengan komunikator yang lain, harus sama-sama memahami agar dari penggunaan bahasa gaul itu sendiri bisa saling terhubung dengan baik. Apa saja solusinya? Upaya untuk mengatasi perkembangan bahasa gaul terhadap remaja. Yang pertama ada menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para penerus bangsa, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunanya. Dengan demikian mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Yang kedua ada menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, merekatkan persatuan dan kesatuan semangat. Masyarakat Indonesia akan lebih mengutamakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa gaul yang dapat kita gunakan untuk bangsa. Dengan menanamkan masyarakat Indonesia akan lebih mengutamakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa gaul.